Jelaskan Bang, Bang Musbud, takutnya Bang Musbud tuh Badan Musyawarah Budaya. Dan Oke. itu tuh dilahirkan benar-benar dari forum seluruh komunitas di Kalbar. Penerima manfaat nih kawan-kawan dari seniman segala macam itu kan penerimaan manfaat nih untuk menggunakan Taman Budaya itu memang merasakan manfaat yang maksimal dari adanya Taman Budaya yang direvitalisasi. Pemerintah kita tuh kan ada RPJMN, ada gitu ya 20 tahun, ada 5 tahun, ada setahun. Nah, kelemahan kita tuh banyak belum mengerti di bagian itu. Saya sih enggak terlalu setuju kalau Bang Atta bilang enggak tuh. Emang ini yang kita harapkan dari Axioma ini. Iya, biar seru ya. Enggak bisa Bang. Kalau kan saya enggak memantik itu ya. Enggak bisa. Saya agak kurang setuju. Kita jawab sedikit Bang. Tenang Pak, saya sudah di sini. Ini sebuah topik yang kalau menurut saya pribadi sih apa ya, krusial buat dibicarakan sebenarnya. Krusial ya Bang Tom ya? Krusial karena ini nih karena dia tuh sensitif gitu Bang. Oke. Irisan-irisannya itu antara sosial dan kebudayaan itu sensitif gitu. Jadi kita harus undang orang yang punya kompetensi Benar. untuk membicarakan itu. Betul. Karena hari ini kita mau membicarakan hal itu, kita udah mengundang satunya adalah Bu Rita Bu Rita Hastarista. Hastarita Bu ya. Hastarita. Oh, Hastarita. Jangan diganti-ganti Bang. Payah. Pakai Kika soalnya. Nanti ada kebudayaan nih. Itu lah dia. Satunya lagi ada Bang Hatta. Bang Makasih. Hatta. Halo. Bu, sama Bang. Bang Fadli, kita mengundang dua orang yang luar biasa ini nih selaku apa, Bang? Beli dua orang ini. Selaku Coba kalau mau dibilang itu tadi Bang, dengan apa yang Bang Tommy sampaikan sebelumnya, kita ngundang narasumber tuh harus orangnya yang betul-betul punya kompetensi ya Bang. Nah, kalau dari kita sih kenapa ada Bu Rita? Karena Bu Rita pernah jadi orang nomor satunya nih periode di kemarin nih kan, yang sebelumnya kan pernah jadi orang nomor satu lah yang ngurusin dari pemerintahan yang ngurusin masalah Pendidikan dan kebudayaan. Oke. Nah di satu lagi nih kita Bang Atta mungkin selaku perwakilan dari komunitas Bang ya. Tapi gini, Bu, case-nya ke Bu Rita dulu lah. Boleh. Bu, kita kan di Kalimantan Barat nih multikultural ya, Bu ya. Oke. Kita banyak sekali etnik, kita banyak sekali suku. Saya tuh pengen tahu sebenarnya peta sosial budaya di Kalimantan Barat tuh kayak gimana Bu sebarannya? Apakah etnik Tionghoa itu lebih banyak tersebar di mana, atau Dayak tuh lebih di mana, atau Chinese atau Melayu itu di mana, atau apakah cuma tiga itu yang sering kita kenalkan sebagai Tidayu itu? Iya. Apakah ada etnikal lain yang sebenarnya juga udah bisa kita jadikan representasi juga, ini sebenarnya udah jadi orang Kalimantan Barat juga nih sebenarnya kayak gitu. Gimana Bu kira-kira Bu? Ya, Kalimantan Barat ini memang di huni lah ya. Kita jumlah penduduk atau masyarakat Kalimantan Barat ini saat ini 5,5 juta. 5,5 juta. Ya, itu terdiri atas 3 suku utama yang besar. Yang pertama itu tentunya suku Dayak. Ya. Suku Dayak sendiri itu punya 188 subsuku. Nah, itu banyak tuh. Jadi bisa kita bayangkan bahasanya juga beda-beda ya. Nah, suku Dayak itu dan mereka yang banyaknya memang dari subsuku Kanayan, kemudian Iban, Bidayu, dan memang dari 3 subsuku ini dan subsuku yang lain itu alhamdulillah saya sudah banyak mengunjungi banyak dari subsuku yang ada di 14 kabupaten kota. Sampai yang Bidayu yang ada di Malaysia, daerah ya, Jagoy. di Jagoy, Babak. Nah, itu di daerah Sungkung. Nah, Sungkung. Sungkung, kalau ke sana kita naik motor itu, naik ke gunung 2 jam, tambah jalan kaki 2 jam lagi, 4 jam baru sampai gitulah ya.
Nah, kemudian suku yang kedua itu Melayu, ya kan, Melayu. Kemudian yang ketiga Tionghoa. Tionghoa. Sisanya ya pasti gabungan lah ya, baik itu Jawa, kemudian Bugis dan lain-lain. Sedangkan untuk kita paguyuban sendiri kita ada 24 paguyuban. Paguyuban Ya, Ibu Bang Atta ya. yang trans tuh, yang misalnya Jawa ke? Enggak, jadi kita itu ada 24 apa namanya? Selain paguyuban ya, kelompok etnis. Kelompok Ya, etnis. kelompok etnis. Itu ada 24 kelompok etnis yang memang terdata di kita di pemerintah, yang mana setiap kegiatan ataupun ada event-event ataupun kita merumuskan kebijakan, itu kami melibatkan 24 kelompok etnis ini yang ada di Kalimantan Barat. Dan tentunya karena keberagaman suku yang ada di Kalimantan Barat, kehidupan sosial masyarakat Kalimantan Barat juga berakulturasi jadinya kan, nyampur-nyampur. Makanannya bukan hanya sudah Melayu, tapi juga ada yang apa ya? Bau-bau. Tionghoa gitu ya. Maka kita lihat ada coipan, tapi mungkin kalau di tempatnya asli sana coipan mungkin nggak sama asli seperti itu kan, bakso segala macam kan. Nah, Karena itu kalau kita mau tarik sejarahnya juga Bu ya, dan ini kan itu tadi ada akulturasi gitu. iya, akulturasi budaya, Akulturasi perpaduan. budaya, perpaduan. Iya. Kalau mau kita tarik pun mungkin kalau dalam Islam moyang kita pun Adam. Iya. Betul lah Bu, betul lah Bang. Oke. Nah, tapi itu kan Ini jauh dan nih ngomong nih. betul kan? Mundurnya kan. Jadi tuh yang jadi mungkin yang jadi kebingungan kita, kalau kita ngomong Kalimantan Barat tuh kita mulai dari mana tuh Bang? Kira-kira Bang. Mungkin ini pertanyaan ini saya Bang dan Atta Atta lah. ya. Mana Bang Atta? Dari mana kita mulainya gitu. Tapi kan? sebetulnya kita sebenarnya juga pernah bicarakan itu ya Bang Atta ya, di tongkrongan-tongkrongan kecil, meja-meja warung kopi gitu ya. Gitu kan. Itu dia. Sebenarnya moyang kita nih, Ah. Melayu nih misalnya, waktu itu kan tadi konteksnya Melayu. Itu tuh nganut yang mana Mbak sebenarnya kayak gitu. Apakah kita lebih ke Brunei atau ke mana atau ke mana yang kayak gitu. Tapi biar apa? Temu kita nih nggak terlalu akademik benar gitu. Boleh. Boleh. Admisi. Jadi ceritanya Bang Atta ini mau dongeng. Kamu Bang nyuruh aku yang buka. Enggak apa-apa kan? Kan jadi pertanyaan kan kalau kita ngomong masalah identitas. Ya mungkin kalau Kalimantan Barat sendiri itu kan sebagai miniaturnya Indonesia gitu kan. Jadi, Sangat heterogen. ya heterogen. Nah, kita tuh ketika kita mau ngomong Kalimantan Barat, penguatan identitas kita tuh mulainya dari mana? Nah, itu tuh pertanyaan itu. Pertanyaan itu mulainya bukan mungkin ataupun mungkin pertanyaannya bukan mulai dari mana, tapi mulainya bagaimana? Sebenarnya kalau mau bahas itu bahas asal usul, berarti itu sebetulnya bukan berarti ini kapasitas saya juga. Cuman kalau untuk bercerita, tentu kita memang sangat heterogen lah ya. Bahkan kota Pontianak pun yang dulunya ini adalah landak. Sejarah ini sejarah historical kan. ya, sejarah. Akhirnya datang dari percampuran Yaman dan Ketapang. Kan gitu ya, kan gitu ya. Itu betul. Nah, yang pas datangnya konon katanya juga sudah ada permukiman Tionghoa juga katanya. Di Senghi ya. Oh, di Zengki. Senghi. Artinya itu memang ya valid lah ya, bahwa dari sejak awal tuh khususnya kalau Pontianak saja tuh sudah sangat heterogen lah. Kita sudah belajar heterogen dari sejak lama gitu kan. Kalau konteksnya Kalimantan tentu kebanyak seperti yang lain, biasanya tuh kalau kebudayaan itu kan umumnya mulainya dari sungai ya. Iya. Nah kalau kita misalnya Peradaban. peradaban itu ya, peradaban sungai. Kalau kita lihat konteksnya Dayak misalnya, di Dayak tuh ada cerita rakyatnya tentang Kampung Juah yang bercerita tentang awalnya mereka. Nah, di Kampung Juah itu nanti silakan tanpa harus kita bercerita tentang Kampung Juah itu kan. Tapi disitulah cerita awal mula leluhur mereka itu. Nah, baru ada pendatang bercampur.
Di seperti itulah nenek moyang kita tuh memang udah belajar mengenai keberagaman ini dari dulu. Agak berbeda ya, kayak misalnya di Kalsel. Kalsel itu ya cenderung satu lah ya. Homogen. Homogen dia. Tapi Bang Lanjut. Anta, sorry saya potong. Apakah ada sebuah pertunjukan dari seniman-seniman kita di sini yang mungkin bercerita tentang sejarah itu dalam bentuk pertunjukan kah atau apa? Udah pernah ada Bang? Atau Nah, kalau yang tentang hal itu tuh kebanyakan kalau dari pertunjukan yang bersifat tradisi, baik tari, teaternya, teater tari tradisi. Kok teater kan misalnya bangsawan sama mendu. Mendu, Nah, ya. dia itu yang tradisi, tapi sebagiannya lagi kan teater modern kan. Ya, Yang lebih ke Stanislavski-nya lah ya, gitu ya, kan. ya. Tentu kalau cerita-cerita tentang itu di bagian-bagian itu tuh seniman-seniman tradisi yang menuturkan. Menuturkan ya, mendu tadi itu. Hmm. Tapi saya jadi tertarik sama Abang tadi bilang ada modernisasi yang terjadi. Nah, apakah kearifan lokal itu jadi tergerus karena adanya modernisasi dan digitalisasi kayak gitu? Itu pasti ya. Nah, itu. Di belahan dunia manapun, cuman kan mitigasinya kan pasti setiap negara melakukan kan. Modernitas pun tak bisa kita hindari. Betul, betul. Itu wujud dari pembangunan juga. Ya. Kan. Tapi bagaimana kearifan lokal tuh menjadi pembeda dari satu pembangunan. Di situ sih intinya dari bagaimana kebudayaan tuh harus mesti diperjuangkan di setiap wilayah. Karena dia menjadi bagian akar kan. Ya. Bisa menjadi bagian pembeda bagaimana kegiatan ekstraktif di modernisasi itu bidang apapun, tapi kebudayaan itulah yang penjaganya, akarnya kan gitu. Jadi menarik kalau misalnya Bang Atta bicara seperti itu, berarti di birokrasinya sendiri itu Bu ada nggak Bu upaya untuk pelestarian kebudayaan itu sendiri? Karena mungkin gini Bang, Ya. kita tuh sangat ini Bu ya kalau di dalam birokrasi pemerintahan, Iya. kita tuh selalu akrab dengan istilah tuh pemajuan kebudayaan, Oke. pemajuan kebudayaan. Nah, pemajuan kebudayaan ini nih yang mungkin tidak banyak orang ngerti. Bahkan saya sendiri juga kayak pemajuan kebudayaan. Karena iya. ya, selama ini Apa sih? Iya. Kebudayaan dimodernisasikan Nah, itu karena dia, ada Bang. bahasa pemajuan Itu kebudayaan. dia pemajuan Apa tuh. OPK ya? objek Objek pemajuan pemajuan kebudayaan. kebudayaan. Nah, Iya, iya. maksudnya dalam artian begini, selama ini kan kita kan menggali ya, kalau kita bicara budaya, menggali dan kita melestarikan, ya bahasanya kan. Terus kalau mau maju nih, kalau kita maju, berarti kan ada yang tinggal nih. Iya, Nah, sedikit betul kan? banyak. Nah, Pasti ada yang tapi ketinggalan. kan pemerintah kita tuh kan punya terminologi sendiri ya, Bu ya. Apa definisi umumnya mengenai apalagi kalau bahasa peraturan perundang-undangan itu kan dia kan ada definisi umum. Apa yang dimaksudkan dengan pemajuan kebudayaan. Nah, itulah yang pengen kita tahu dari Bu Rita tuh mungkin dan apa-apa juga yang diakomodir oleh pemerintah tuh terkait dengan pemajuan kebudayaan tersebut. Oke. Nah, karena udah disenggol-senggol pemajuan kebudayaan ya. Ngomong nih harus nih. Kan juga dulu kan kepala dinas kan. Iya. Jadi kita itu punya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Iya. Dan kita harus pahami apa sih kebudayaan itu kan cipta, rasa, karsa, hasil karya dari masyarakat. Iya, betul. Termasuk seni itu salah satu. Oh, masuk di dalamnya. Saya soalnya Cipta, Rasa, karsa, hasil karya masyarakat. Oke. Nah, itu kebudayaan. saya nonton lagi ya lah biar sih. Dua kali dah ibu pulang sini sebelum. Jangan sampai 3 kali nih. Nah, di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ada 4 kewajiban yang mesti kita lakukan. Yang pertama itu adalah upaya pelindungan. Harus kita lindungi tuh, misalnya kita punya cagar budaya. Ya. Kalau di Kota Pontianak ini ada Keraton Kadria, misalnya ya. Kemudian kita punya SD yang di Jalan Tamar. Kemudian kita punya Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong. Nah, itu cagar budaya, itu upaya perlindungan.
kan ada direvitalisasi, direhabilitasi, nah kan upaya pelindungan agar cagar budaya itu tetap terjaga sehingga nanti anak cucu masih bisa lihat, bukan hanya lihat foto ini nih. Oh, Istana Kadria tak ada, udah nggak ada bangunannya, jadi hanya lihat foto enggak. Itu upaya pelindungan. Kemudian yang kedua adalah upaya pemanfaatan. Bagaimana kita memanfaatkan kebudayaan dari 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Di dalamnya ada tradisi, ada adat, ada permainan tradisional, Bahasa, Bu ya. ada seni, macam-macam tuh, ada kuliner macam-macam, ada 10 OPK. Nah, kemudian pelestarian. Bagaimana upaya pelestarian? Tentunya upaya pelestarian tadi melibatkan kelembagaan budaya yang ada di Kalimantan Barat. Tadi yang 24 kelompok etnis itu yang kita sama-sama berkewajiban untuk melakukan upaya pelestarian. Yang keempat itu upaya pembinaan. Nah, pembinaan ini memang lebih banyaknya memang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini yang disebut dengan upaya-upaya yang kita sebut tadi pemajuan kebudayaan. Jadi tidak ada yang tertinggal, maju semua tuh. Nah, itu, mungkin saya nangkapnya gini, Bu. Yang dimaksudkan pemajuan kebudayaan ini mungkin pelakunya, orangnya. Yang dimajukan. Orangnya yang dimajukan maksudnya. Mungkin dimajukan supaya lebih aware, supaya melestarikan. Setuju. Nah, terus kalau untuk kebudayaannya sendiri itu ya mungkin ya bahasanya lebih cocok dilestarikan. Lestarikan. Iya kan? Iya. Karena kan kalau budaya dimajukan berarti kan akulturasinya makin ini ya kan. Kalau kita bicara kan kita bicara progres tuh kan. Benar enggak? Iya enggak sih? Nah, kenapa ini jadi satu hal yang concern bagi saya? Karena begini, dalam teori hukum tuh, Bu. Asik. Perang hukum dan Baru inilah Sosial. Ada tuh sebenarnya kegiatan hukum yang kemudian berdampak sosial. Iya kan? Karena gini, Bu, kalau kita belajar apa kan, kalau saya lah bidang keilmuan saya kan, ada namanya teori hukum positif. Pembentukan satu produk hukum itu kan ditarik dari norma-norma sosial. Nah, norma-norma ini kan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sementara kita Sabang sampai Merauke ini kita majemuk loh. Kita majemuk. Nah, dan tidak jarang karena perbedaan norma-norma di setiap wilayah itu terjadilah konflik. Ya kan? Perbedaan ada. Nah, perbedaan itu terjadilah sebuah konflik. Nah, dilematisnya di situ tuh, Bu. Ya itu tadi, kalau akhirnya saya pahami sendiri, ya mungkin yang dimaksud dengan pemajuan kebudayaan itu ya orang-orangnya. Ya, iya kan? Tapi kalau yang dilestarikan itu ya mungkin ya budayanya itu sendiri yang dilestarikan. Orang yang menggerakkan. Kan ada dua nih, ada subjek, ada objek kan? Ya. Nah, jadi subjek pemajuan kebudayaan. Ya, Memang ada sumber dayanya sih di Betul. dalam pemajuan kebudayaan tetap harus ada sumber daya. Ekosistem budaya. budaya itu ada sumber daya di dalamnya karena kalau tidak ada sumber dayanya, tidak ada yang berupaya untuk melestarikannya. Tergerus tadi. masyarakat tuh memang harus jadi subjek. Nggak boleh jadi objek, Bang Fadli. Iya. Kalau dalam proses pemajuan. Iya ya. Iya dong. Yang harus maju subjeknya dong. Subjek. Harus dibuat sebagai subjek. Nah, itu dia makanya kita tanya Bu Rita tadi. Bukan kan, objek. Yang dimaksudkan objek pemajuan kebudayaan ini tadi kan udah di... Ya, dia ada Ada tradisi. lah, 10 ya, ada 10. Ada 10, ada tradisi, ada seni. Nah, itu kan bidangnya, kemudian, objek tuh. Ada adat, ada permainan tradisional, Dalam olahraga. objek itu ada subjek, pelaku-pelakunya. Ya, gitu itu dia. sebenarnya yang dimajukan. Penuturnya, ya. Iya sih. Pengkaryanya, penuturnya. Karena tidak jarang terkait dengan masalah perbedaan perspektif kebudayaan, Bang. Itu kita gampang sekali terpicu-picu kayak konflik horizontal tuh. Nah, dan kita punya sejarah kelam di belakang, ya kan. Dan yang terjadi sekarang juga tuh, ya agama juga termasuk kebudayaan juga kan, bagian dari kebudayaan juga kan. Nah, kayak contohnya yang kayak mungkin baru-baru ini kasus kayak pesantren yang gedungnya roboh. Nah, itu kan paradigma masyarakat kan udah beda-beda tuh. Yang mungkin di Jakarta komennya gimana, yang di Kalimantan Barat komennya gimana dalam hal isu Karena tersebut. ada perbedaan gitu kan. kultur sebenarnya. Kan memang tanggung jawab pemerintah juga kan terhadap dampak sosialnya ini kan, dampak ekonomi politiknya tuh. Bang Atta, jadi serius benar nih. Oh iya sih. Minum loh biar nggak serius juga. Jadi bukan. Jadi tuh memang anak muda
Nah itu, Iya saya kan? menarik di situ Bu. Ya kan, saya coba pahami Bang Padli nih, Ya, terima memahami. kasih Bu. Dia Kayaknya susah Ibu yang dipahami. paham Ah, tadi. cocok ya gitu ya. Saya coba memahami Pemikiran. pola berpikirnya, Ya, pola iya. berpikir anak muda di dalam konteks kebudayaan, ya kan? Dan saya menyikapi statementnya itu artinya gini, apakah kebudayaan, tradisi, adat segala macam itu kemudian dengan berubahnya Zaman. arah, Ya, ya politik kan? kebijakan. Bukannya politik sih ya, digitalisasi Oh, segala globalisasi. macam, globalisasi Ya, ya, ya. gitu kan. Nah itu apakah mempengaruhi kehidupan sosial dari masyarakat sendiri kan? Apakah nanti dia jadi maju, yang lain kebudayaan itu kita tertinggal gitu kan? Memang itu sudah mengarah ke situ, Nah ya itu kan? dia, Bu, Kan? banyak tantangan Ya kan, Bu, tantangannya kan, itu kan sudah mengarah ke situ. Tapi memang untuk mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak muda itu memang harus ada konsep-konsep yang kita sesuaikan kalau saya. ada tip lah, Bu, Contoh ya? ada tip, saya pakai baju ini. Ya kan? Ini kan ada di dalamnya Iya sih. tenun. Ya, tenun. Ya kan? Anak-anak Suara apa, Bu? ini dari luar sih ya, bukan dari Oke. Kalbar ya. Nah, ini kan contoh ya. Anak-anak muda sekarang termasuk saya ya. Saya masih muda enggak ya? Iya, boleh lah, boleh lah. Udah, saya Boleh berarti lah. kita mulai di menit ke-20 manggilnya Kak Rita. Nanti terakhir berarti di ujung deh. Makin muda. Makin muda jadinya. Ya kan? Jadi anak-anak muda sekarang yang desain-desain muda sekarang itu mendesain pakaian itu sudah mengkombinasikan antara tenun dengan desain modern. Ya, di sana. Iya sih, Bu. Ya kan? Kalau dulu kita pakem dengan pakaian tradisional. Kalau sekarang sudah dimodifikasi. Apakah salah? Enggak. Kita mencoba mengenalkan kebudayaan itu melalui dengan anak muda. Kalau disuruh dia pakai pakaian yang pakemnya itu mungkin anak muda sekarang enggak mau. Jadi secara representatif mungkin campaign itu dengan kita sendiri kan? Iya. Kan, Bu kan? Iya. Dan kita juga. Iya, betul. Nah, bagaimana mengenalkan batik, tenun kepada anak muda tetapi dengan desain-desain yang modern gitu. Begitu juga dengan musik. Musik kan bisa tuh kombinasi antara musik genre yang modern digabung dengan tradisional. Mungkin main sape gabung dengan alat musik modern. EDM gitu Bu ya. Ya kan? DJ Nah, gitu. itulah mungkin yang saya kita rasakan bahwa akulturasi itu nyata. Ya kan, kemudian arah dari yang tradisional kemudian menjadi lebih ke arah modern itu di mix sama anak-anak muda itu terasa saat ini itu. Kalau orang dulu zaman dulu main alat tradisional, main gambus aja gitu kan, main sape aja gitu kan. Tapi sekarang kan udah dicampur. Karena terasa tuh Bang Tommy, zaman kita kecil dulu kita main guli kan? Iya, Kita benar. main tapuk pipe. Betul. Sekarang guli campur apa mainnya? Itulah. Sekarang menggulinya di iPad. Oh iya, betul. Iya kan? Iya betul. Benar. Main ular tangganya di iPad. Monopolinya di Monopolinya di iPad. Karena kita memang nggak bisa Digitalisasi. digitalisasi. Tapi benar kata Bang Atta, memang walaupun ada terjadinya modernisasi, digitalisasi, rumputnya itu tuh jangan sampai ketinggalan. Nah, tapi menurut Bang Atta, pengarsipan di kita itu sebenarnya, nah oke kan, kalau kita bicara rumput itu kan otomatis harus ada pengarsipan, harus ada dokumentasi untuk rumput ini biar tetap intinya ini tetap terjaga kan. Nah, kira-kira di sini tuh pengarsipan itu udah oke lah Bang Atta. Enggak oke. Oke nih. Sesuai yang diharapkan. Iya baik, apakah dalam bentuknya audio, entah bentuknya visual, entah bentuknya literatur kayak gitu. Jadi itu justru dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itulah awal mula kita benar-benar nak serius tentang kebudayaan. Sejak itulah kita mulai Tahun berapa Bang? Tahun berapa? 2017. 2017 ya. Wah. Saya sih enggak terlalu setuju kalau Bang Atta bilang enggak tuh. Emang ini yang kita harapkan dari aksioma ini. Iya, biar seru ya. Enggak bisa Bang. Karena Walaupun saya tidak memantik itu ya. enggak bisa. Saya agak kurang setuju. Kita jauhan sedikit Bang. Kita maju ya ini. Tapi boleh kita dengar loh berarti. Bu Bang Rita. Atta loh. Bang Atta. Bang Atta ya. Bang Atta, selesaikan. Oke.
Pertama kita tuh memang bukan sebagaimana kebanyakan Asia memang Iya berbeda dengan Eropa. Kulturnya itu bukan kultur pengarsipan, tapi itulah lisan ya. Oh. Cuman kalau di sisi akademik beruntung tuh ada apa istilahnya seorang itu teori dari Jan van Sina. Nanti silakan itu semenjak Jan van Sina mengeluarkan teorinya itulah sastra lisan itu menjadi penting. Bahwa sastra lisan juga bisa disandingkan dengan posisinya itu bisa sebanding dengan yang akademis lah ya. Iya. Nah, Jadi tahu mulainya mau dari mana gitu Bang. Dari seperti itu. Tapi kalau mengenai kultur kita kebanyakan di Asia memang bukan pengarsipan. Ya. Tapi semenjak Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ya kita jadi serius lah ya untuk bahwa Indonesia kan heterogen. Betul. Butuh panduan juga lah ya. Ya. Nah, semenjak itulah kita mulai mengkolek benar-benar tuh. Bahkan Ya, masa prolegnas kan yang 2017 itu kan. bahkan sampai ke itu kan produk paket itu produk hukum ya namanya. Produk hukum kan dari UU nomor itu turun lagi menjadi ada PP, ada permen juga Ibu ya. Baru ke Perda terakhir Ibu. Sampailah Indikatif ya. perwujudannya akhirnya kita bisa punya strategi untuk dana abadi kebudayaan, Indosiana. dana Indosiana. Akhirnya bahkan masyarakat bisa turut berpartisipatif untuk hal ini kan. Misalnya dengan dibukakan open call itu tadi semuanya kayaknya belum ada kegiatan itu yang sebelum-sebelumnya bahkan yang masyarakat bisa ikutan yuk kita memajukan budaya kan baru-baru kali ini nih. Iya sih. Mulai dari tampilan anak-anak muda juga kayaknya akhir-akhir ini sih. Agak akhir-akhir ini mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Jadi Akhirnya mulai itu kan masalah terkait dengan pengarsipan itu juga masalah kultur juga kan Bang. Karena kultur ya bukan karena kebijakan politik ya, Bu ya. Tommy. Kebiasaannya kita memang tidak mengarsipkan. Iya. Tapi Akhirnya dengan menyadari. sastra lisan itu tadi Ya. dengan bedendang, dengan besair, itu kan isinya juga pengetahuan. Iya. Betul. Padahal tapi dari dulu karya-karya itu udah ada kan. Iya. Ya, Dulu itu dia, kita itu dia. bicaranya lewat itu tadi. berarti maksudnya- Lewat batik kalau di itu kan isinya juga cerita ya, Bu? Iya, cerita. Di Ada dalam, filosofinya. motif itu kan ada cerita. Bahkan Ada filosofi di dalamnya. saya pernah baca Jepin itu katanya juga bagian dari dakwah katanya. Ada serempet-serempet nih kayak gitu. Jadi memang lisan ya tuturnya itu seperti iya, itu kan. iya. Gimana? Nah, pembelaan gue Berarti di 2017 serius berarti kan. Iya. Zamannya Pak Jokowi baru diseriusin sama Pak Nadiem mungkin tuh ya. Ya, jadi gini. Kita agak beda Terima nih kasih ya. Pak Jokowi. Alamak, ada lagunya tuh. tunggu mentang-mentang belakangnya gajah semua nih. Oh iya gajah nih kan. Nggak ada salah satu partai gitu. PSI. Jadi bagaimana Bu? Oke, jadi gini, sebenarnya di setiap pemerintah daerah itu mereka ada menyimpan arsip apapun ya, banyak lah tentang kehidupan masyarakat, termasuklah tentang kebudayaan. Hanya saja mungkin memang tidak banyak terpublikasi. Ya. Oke. Kalau mau cari bisa di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah itu banyak sekali arsip-arsip tersimpan di situ ya. Dari tahun berapa tuh Bu sepengetahuan Ibu tuh mungkin? Kalau pemerintah provinsi itu kita kan terbentuk tahun 57 ya. Pemerintah provinsinya sendiri ya. Oh, iya, Nah, iya. itu tuh ada arsip dari itu tuh ada. Tapi memang tadi mungkin informasi terkait dengan kebudayaan segala macam itu di museum juga ada. Museum juga banyak sih, banyak ya di museum. Nah tadi mungkin informasinya saja yang memang belum banyak didapat oleh masyarakat. Nah kemudian kita itu sebenarnya ada kolek data terkait dengan warisan budaya tak benda. Kalau kami warisan budaya tak benda. Bisa kuliner, bisa tradisi, bisa syair, bisa adat. Kayak Jepin itu warisan budaya tak benda. Makanan kuliner itu seperti sayur keladi itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan. Dan Kalimantan Barat sampai dengan saat ini itu ada 80 warisan budaya tak benda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah,
Sisanya ratusan ribuan yang lain ada, hanya saja memang pada saat kita mengusulkan kepada pemerintah pusat itu kajiannya harus lengkap, kemudian ada maestronya segala macam, dan itu harus kita kurasi. Nah, dan umurnya itu harus 50 tahun. Sudah menjadi tradisi di masyarakat. Iya. Makanan itu sudah 50 nenek kita tuh Iya. udah buatnya gitu. Dia kan Itu ada patokan itu kalau nggak salah tuh udah berapa lama gitu Ya, baru bisa ditetapkan sebagai ini budayanya gitu. Betul. Seperti ikan asam pedas, pacri nanas, tenun sambas, kemudian tenun ikat sintang, itu semuanya sudah masuk di dalam warisan budaya tak benda. Itu pengarsipan menurut saya. Itu arsip kita loh, dokumen kita loh. Gitu kan? Artinya ada sebenarnya, hanya saja memang sekarang fungsi publikasi atau promosi. Nah, itu yang perlu nih kita maksimalkan. Karena juga kalau seberapa kuat pemerintah daerah juga mau melakukan sesuatu hal, kalau nggak didukung dari pusat juga nihil, Bu ya. Bisa, hanya saja memang bantuan dari pemerintah pusat atau dukungan dari Ya, karena kan pemerintah kita kan pusat bicara pasti ini soal anggaran lagi nih kan. ada, pastilah. Iya kan pasti soal anggaran Iya, lagi nih kan. Iya, Benar, iya. Bu. Makanya di 2017 baru diseriusin nih kayaknya. Makanya tadi sampai Bang Atta bilang kan 2017 baru diseriusin Betul, karena undang-undangnya baru terbit di Padahal tahun kita udah ada dari dulu kan. Udah. Ada bunyinya. Nah, Artinya di tahun itu tuh fokus atau konsentrasi terkait dengan kebudayaan sebagai identitas bangsa itu sudah mulai diperhitungkan, gitu. Karena kebudayaan ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalau kita betul-betul kelola dengan baik. Bagus tuh sebenarnya Kalimantan Barat. Bu Suku Rita, Dayak dengan berbagai adat istiadatnya, Melayu dan suku kita lain. tuh udah pernah nggak Bu ya ngasih penghargaan ke budayawan atau Pernah. seniman? Ada, Oh, ada. Tahun lalu kita ada kasih. Ada. Ada. Tahun ini kita lagi jaring ya. Aki, Bang. Hmm. Anugerah kebudayaan. Iya, anugerah kebudayaan kita ada kasih. Kak, saya ya ini sih kayak saya hayal-hayal saya ya, Bu. Ya. Mau minta penghargaan juga. Bukan saya. Bukan saya. Bukan. Saya kira ngayal minta Saya. penghargaan. kan ngayal boleh. Ini bukan saya, tapi maksudnya tuh kayak kita ke mana, kayak ke Hollywood tuh kan kita ngelihat ada apa Wall of Fame. Oh, iya. Terus kayak di Hong Ada Kong tuh namanya dia itu, ada ya. apa? Patungnya Bruce Lee, ada Avenue of Star, Iya. terus di bawahnya ada tanda tangannya Bruce Lee, Andy Lau, kayak gitu. Jadi kayak anak mudanya yang bawah-bawah yang lagi ngerintis nih jadi punya Termotivasi. ada ini, Iya. oh aku harus punya Iya sih. statu di situ tuh gitu. Aku harus punya landmark nih di situ gitu. Entah di alun-alun Kapuas gitu tuh kan di ke bawah nih kita kasih Iya sih. bintang Keren gitu tuh kan. kalau bikin kayak gitu tuh. Misalnya Arwana misalnya yang di musik udah malam lah ya. melintang kan. Iya. Udah malam Nah, misalnya melintang. Bang Ian Mahmud punya tanda tangan di situ. Jadi musisi-musisi yang bawah yang baru ngerintis nih, oh suatu saat nama aku harus ada di sini gak nih kayak gitu. Nah, itu Banyak. memungkinkan nggak sih Bu kalau misalnya ide-ide anak muda kayak saya nih hayal-hayal saya itu Ya mungkin. buat dieksekusi? Mungkin ya, Bu ya. Mungkin lah, mungkin. Karena itu kan salah satu bentuk promosi bagaimana kita mengajak masyarakat kan untuk punya cita-cita yang sama. Betul. Ya kan, memajukan kebudayaan. Entah misalnya apa yang tadi mendu Pak siapa? Satarudin. Pak Satarudin kan. Nah, mungkin kita punya apa istilahnya ya kayak Wall of Fame-nya beliau gitu kan rasanya menarik juga buat jadi suntikan motivasi ke yang muda-muda nih. Sama apakah sekarang nih Bu misalnya di sekolah-sekolah sekolah di Kalimantan Barat lah. Mungkin kan enggak ya misalnya orang-orang yang memang berjasa di Kalimantan Barat ini fotonya dipajang di Ya, sekolah. jadi yang kayak gitu. karena mungkin kebudayaan ini kalau bisa dibilang satu apa ya, satu hal yang rare Bang ya. Enggak banyak. Karena gini Bang Banyak Fadli, yang mau udahlah mata pelajaran kesenian tuh cuma 1 jam. Iya benar sih. Waktu Di SMA. sekolah. Waktu sekolah ya. Dia mau 5 jam. Saya sih semuanya. sejam nggak apa-apa Bu, tapi porsi seniman sama yang lain Iya, tuh yang di lain-lain, dinding ya. tuh Ah. sama lah. Sementara kan kita juga sekarang PR-nya Gen Z lah terutama ya sebagai mayoritas yang masih penuh pertanyaan di dalam kepalanya tentang mau jadi apa ke Betul. depannya itu kan.
mereka juga sekarang lagi banyak kondisinya yang non job atau nganggur gitu kan. Terus dengan pilihan-pilihan ini, ya mungkin kebudayaan ini mungkin untuk terjun ke dalamnya orang agak urung nih. Nah, karena mungkin Mata itu nih. ya, Gimana Bang Ata? Tapi boleh itu ditanya ke pegiat. emang mau ke beliau, kan bridging kan. Jadi itu kalau Ayo, Bang Atta. kalau paling orang yang concern sama kebudayaan, pendidikan, jadi guru, jadi apa gitu kan, jarang yang mau jadi praktisi nih. Nah mungkin apalagi pemerintah sekarang tidak memberikan opsi yang jelas gitu kan, karena saat orang untuk terjun di bidang kebudayaan sendiri pun mikirnya keras. Makanya orang kebudayaan pinter-pinter. Karena mikirnya keras kan. Dibanding maksudnya dibanding dengan jenis job yang lain kayak kantoran. Walaupun stigma orang tua itu masih belum ini ya masih belum di atas ya. Seniman dan budayawan itu belum jadi opsi satu gitu. Betul, belum jadi. Kau harus daftar yang lain loh. Prestis ya, yang ada nilai prestisnya. Baru gitu nanti kan. yang kalau udah berhasil kau jadi jual karya senimu, baru kau boleh jadi seniman. Itu kan belum pola ada. pikir yang aneh. Kultur. Nah itu maksudnya kayak gitu. Belum ada percontohan. Betul. Makanya kalau misalnya itu di sekolah dipajang, diamplifikasi, akhirnya kan orang tua siswa kan Bu jadi oh ada ternyata budayawan yang sukses nih. Oh ada rupanya Sebenarnya seniman yang itu sukses. dah jawabannya tuh. Itu kan contoh kecil. Bang, karena Bang saya di situ. Abang, ceritalah perspektif abang lah selaku pelaku budaya gitu kan. Kan makanya kita juga harus kenal dengan ekosistem budayaan tadi ya. Jadi ada ekosistem, ada peranata. Salah satunya misalnya komunitas sanggar. Itu juga penggerak kebudayaan kan. Setuju. Nah, di komunitas sanggar inilah yang umumnya dari zaman bahula dulu yang juga menjadi pilar dalam regenerasi itu. Kalau enggak kan takkan adalah penari baru, pelukis baru. Ya. Itu masih terjadi sampai hingga saat ini. Cuman itu kalau Bang Tommy mungkin konteksnya di penghargaan. Penambahannya muatan lokal di setiap wilayah juga perlu untuk mengenal Memperkuat ya? daerahnya sendiri ya. Ketokohan. Nah, ketokohan bisa masuknya di wilayah pendidikan di muatan lokal kayaknya. Ya. Kalau zaman saya sekolah dulu kurikulum 94, muluk masih ada. Anda tahu nih. Kemudian hilang lagi kan. Banyak ke lingkungan. Makanya itu saya Tapi rasa bebas sih. saya rasa karena itu dia tadi, kalau kita mau merubah kurikulum kan di pusat ya Bu ya. Itu udah politis banget tuh kan. Sementara nih kayak sekarang ini dipecah tuh konsentrasinya. Kayak kemarin pendidikan sama kebudayaan digabungin, ya kan? Sekarang dipisah lagi. Ya. Kita yang tahun-tahun sebelumnya parekraf tuh kita ini ya kan. Sekarang dipisah lagi. Ekonomi kreatif, pariwisata. Sendiri. Nah, jadinya tuh kita juga ya seberapa serius sih negara ini dengan hal-hal yang Negara ini enggak serius, pertanyaan kau nih yang serius. Mungkin ada sudut pandang dari Bu Rita lah kan, kayak kemarin kan pendidikan sama kebudayaan kan gabung tuh Bu, ya kan, terus sekarang dipisah. Iya. Nah, dari perspektif Ibu tuh gimana lah? Kalau saya tentunya dampak dari pemisahan itu kan dia tiga tuh. Ini gara-gara mulok nih Bu, gara-gara mulok. Nah, ya kan? Jadi ngomong negara gitu ya. Jadi yang pasti kementeriannya lebih fokus di dalam melaksanakan program kegiatan. Ya kan lebih tepat sasaran kalau menurut saya kalau dipisah. Tetapi efisiensi di dalam belanja pegawainya kemungkinan akan bertambah. Pasti. Karena struktur Bukan kemungkinan lagi, pasti bertambah karena pasti. menambah struktur di dalamnya. Tapi saya merasa hal yang menjadi prioritas oleh pemerintah, kenapa akhirnya kementerian itu dipisah sehingga fokus pada upaya-upaya prioritas yang ingin dicapai oleh Bapak Presiden melalui Asta Ciptanya dapat tercapai gitu ya. Dan kita sih kalau di daerah
belum mengadopsi itu karena tadi terkait dengan efektivitas penggunaan anggaran. Karena tadi dampaknya pasti penambahan struktur. Pasti. Dan saat ini kita masih berjuang untuk pembangunan infrastruktur, baik pendidikan, kesehatan, jalan dan lain-lain gitu kan. Dan itu menjadi satu pertimbangan yang harus memang ditimbang benar-benar kalau kita akan melakukan penyesuaian dengan pemerintah pusat. Kalau saya sih lebih berpihak kepada masyarakat sih. Kita lebih utamakan dulu lah untuk pembangunan infrastruktur. Tapi kita tidak mau juga mengurangi tadi yang menjadi identitas bangsa kita, kebudayaan. Nah itu, karena budaya itu kalau kita memang betul-betul kita maksimalkan di dalam pengelolaannya, itu bisa menambah pendapatan asli daerah. Karena tadi kebudayaan itu kalau menurut saya itu tuntunan, wisata itu tontonan. Kalau enggak ada, iya kan, ini kebudayaan tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak dilestarikan, tidak dimanfaatkan, itu enggak bisa ditonton, hilang, habis, selesai dia. Nah, karena dia jadi tontonan, maka dia akan mendatangkan orang untuk datang, untuk melihat, untuk berkunjung, untuk menginap. Ya kan, itu ekonomi berjalan. Jadi dampak sosial ekonomi dari kebudayaan itu besar sebenarnya. Berarti perlu ada sinergi, Bu ya? Harus. Harus ada sinergi Harus. antara pemerintah, masyarakat, Iya. ya kan, terus ada elemen-elemen yang lain gitu Iya. kan, untuk menghadapi tantangan-tantangan lah. Nah, dari kita sendiri, Bu, saya dapat informasi ini dari beberapa teman, kayak ada rencana pembuatan raperda. Perda. Penyusunan. Raperda, Pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan. Nah, ya mungkin ini juga jadi salah satu ini, Bu ya, jadi salah satu bentuk aktualisasi daripada sinergitas itu sendiri. Betul. Nah, kalau saya mau lebih tahu lebih lanjut nih, nah kan mungkin kan itu kan pastinya saya akan ngambil dari Ibu atau dari Bang Atta kan sebagai pelakunya. Kalau dari Ibunya sendiri gimana? Itu kapan? Siapa sih inisiatornya? Ya, kemarin tahun lalu waktu saya masih di sana lah ya. Nah, Di mana, Bu? di Dinas Pendidikan dan Oh, Kebudayaan. kira Ibu diputus Ibu. Kemarin putus Ibu. Gosok terus Fadli. Nah, itu kita sudah rancang bahwa raperda pemajuan kebudayaan itu kita masukkan di dalam Prolegda, program legislasi daerah. Yang di tahun 2025 ini kita targetkan bisa ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur. Sehingga memang bulan lalu itu kita sudah mengajukan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan pembahasan. Ya, dilakukan pembahasan, kita Bahasan wakil wali kota, bukan? Bergurau. Bukan enggak? pembahasan. Antum bergurau, antum. Ibu udah Maaf Pak Wakil. ibu lagi Bukan serius saya. ente dengar bahasan langsung. Nanti lo selesaikan beliau ngomong tadi bahasan tadi. Bukan komedian sih Bang Atta. Timingnya buruk. Agak kasar nih. Lawyer soalnya kan. Mainnya gitu. Aduh. Karena soalnya serius benar nih, serius benar. Ya, Bu, lanjut. Nah, Gimana, Bu? lanjut ya. Nah, kemudian kita tinggal ada mungkin 1 kali public hearing ya. Public hearing untuk finalisasi terkait dengan perda pemajuan kebudayaan. Sebenarnya memang agak terlambat sih karena undang-undangnya kan tahun 2017 ya. Harusnya mungkin dalam waktu 2 tahun setelah terbitnya undang-undang kita sudah bisa juga menerbitkan peraturan daerah. Nah, hanya saja waktu kan saya belum kepala dinas di situ kan. Oh iya. Gitulah. Nah, enggak, bukan. Ibu terpleset ya. Bukan. Jadi memang saat ini kita sedang proses ya. Mudah-mudahan di akhir tahun pun kita sudah selesai sehingga upaya-upaya pemajuan kebudayaan yang banyak sekali sebenarnya didukung oleh masyarakat karena saat ini sanggar, komunitas segala macam itu sangat berkontribusi besar menurut saya untuk pemajuan kebudayaan. Tadi ya upaya pelindungan, pemanfaatan, pelestarian dan pembinaan itu perlu payung hukum. Betul. Untuk mereka bergerak ya, untuk pemerintah daerah dan masyarakat bergerak memajukan kebudayaan. Ya, supaya sinerginya jalan nih. Iya. Ya kan.
Kalau dari Bang Atta mungkin dengan yang Ini tadi. termasuk pelakunya juga nih, Oh, pelaku perumus. ya? Anda pelaku ya? Iya, perumus nih. Saya cerita lah ya. Boleh. Boleh Bang. Jadi tuh memang betul kata Ibu tuh, jadi sebagaimana juga itu alasan mengapa Bamusbud itu ada. Yang Jelaskan lah Bang sebut takutnya Bamusbud tuh Badan Badan Musyawarah Musyawarah Kebudayaan. Kebudayaan. Dan Oke. itu tuh dilahirkan benar-benar dari forum seluruh komunitas di Kalbar. Dan secara legalnya itu pun Bu Rita ngebantu untuk menandatangani rekomendasinya yang kita ajukan ke Iya. akta. Jadi Bu Rita juga kita benar-benar bersinergi itu Bamusbud. ya. Lalu kita berdiri juga dalam rangka itu tadi, bagaimana produk hukum itu terus kebudayaan bisa berjalan dan bisa bersinergi, karena masih banyak nih yang PR kita, misalnya di setelah UU nomor 5 itu ada strategi kebudayaan, misalnya lewat PPKD, pikiran kebudayaan daerah Iya. yang harus dibikin oleh 14 kabupaten kota. Nah, dalam pelaksanaan kan kita lihat juga dalam pelaksanaan ternyata memang masih jauh, tapi kita sudah semakin mendekat ke arah yang lebih ideal. Misalnya PPKD itu yang tadinya harus selesai sebelum, kalau dalam itunya kan. Jadi pemerintah kita itu kan ada RPJMN, ada gitu ya 20 tahun, ada 5 tahun, ada setahun. Nah, kelemahan kita tuh banyak belum mengerti di bagian itu. Sehingga bagaimana kita bisa masuk ke ranah pembangunan, positioning kita tuh lemah. Ya karena di grassroots ya. Ya, Di bawah ya. Jadi Bamusbud tuh mencoba mengupgrade SDM dan mengenal ke arah produk hukum, mengenal bagaimana sistematika berjalan, biar kita bisa masuk ke wilayah itu, biar kita biar terjadi pemajuan kebudayaan itu kan, dan biar bisa sampai seinklusifnya. Barulah kita ikut juga ke Raker yang Perda ini juga kita minta terus, dan akhirnya dari Diakomodir lah. diakomodir, itu memang bagian Dikbud aturannya kan, kalau itu harus diusulkan oleh Dikbud dan nanti disusun berdasarkan dari undangan berapa elemen, baru nanti selesai ditandatangani oleh gubernur. Ketika sudah ditandatangani gubernur, diharapkan kan isinya benar-benar mengakomodir dan seluruh elemen ini sampai kinerjanya juga tuh kan, PPKD segala macam kan. Karena kan kejadiannya misalnya PPKD contoh yang seharusnya diselesaikan sebelum ada kepala daerah misalnya. Sebenarnya kan seperti itu. Sehingga ketika para calon kepala daerah itu misalnya mau debat nih, PPKD itu sudah ada dulu sebetulnya, supaya bisa nih ngebahas ini. Nah. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Yang terjadi ini disimpan dulu, dikejar ini dulu. Ya. Ini dapat, jadi siapa yang jadi, baru Ini diatur. gitu ya. Tapi ya itu proses mungkin. Itu proses. Karena kita pun baru mau update nih. Betul. Yang penting yang benarnya udah tahu tuh kayak gimana. Ya. Kan proses lah ya. Masalah dijalankan yang salah dulu baru yang benar dulu tuh kan Teknis lah. keseringan itu gitu. Ya, teknis banget. Tapi yang penting yang benarnya itu tahu dulu Bang Fadli kalau menurutku Bang Iya Atta, betul. ya. Nah ini kesannya tuh Bamusbud sekarang tuh kesannya kok kayaknya mainnya di wilayah apa? Politik. Padahal bukan. Padahal kita tuh sedang mengadvokasi. Iya. Setelah urusan advokasi mengenai hukum segala macam, baru kita mungkin akan bisa masuk ke wilayah ruang. Mumpung ke wilayah mana Bang? Ruang Misalnya kan. Nah, mumpung ngomongnya Bamusbud dan ruang. Asik kan? Bamusbud dan ruang. Udah kayak orang bener ya. Mumpung Bamusbud dan ruang. Ini dua kata yang sebenarnya saya memang tunggu nih. Kaitannya saya pengen tanya justru apa yang terjadi soal Taman Budaya kala itu, karena yang paling apa ya di depan kalau waktu itu masalah ini itu adalah Bamusbud yang bikin akhirnya movementnya dan repostnya bisa sampai berapa. Yang Taman Budaya. Ya waktu Taman kemarin. Budaya pengen jadi working space segala macam. Iya. Ini boleh dijawab dan boleh tidak. Ya. Ini cuma aku lempar saja. Kau siapa nih? Ke Bang Atta lah Bamusbud. Aduh.
Bamus Bud Jadi yang maksud pertanyaannya kenapa itu jadi naik gitu? itu iya kan waktu itu bahkan saya baru tahu Bamus Bud tuh ada kala itu gitu. Bagi saya yang orang inilah ya awam lah ya yang memang cuma pegiat sosial media gitu kan. Oh ternyata ada Bamus Bud ini kayak gitu. Dan ngomongin soal itu gitu. Nah itu Fenomena itu jadi katalisator ya buat orang tahu Bamus Bud juga gitu kan. buat saya sih ya. Buat Bang Tommy ya. Iya, buat aku pribadi. Mungkin yang lain udah tahu lama, tapi aku baru tahu adanya Bamus Bud Ternyata ada gitu ya. Kayak gitu. Gimana? Ke cerita tentang yang kemarin Taman Budaya itu mungkin akan panjang sih itu, cuman kalau Singkat, secara singkat, Bang. Singkatnya, kalau Bang. Dipersingkat. dipersingkat itu tentu semua kawan-kawan tahu kalau ketika pilkada ada salah satu calon yang memasukkan Taman Budaya sebagai salah satu Janji. Oh. Ya, kan seperti itu ya. Ya. Dan salah satu calon itu yang sekarang menjadi dialah yang berjanji itu. Kemudian dalam rangka mewujudkan janji, maka dimulailah kegiatan janjinya itu revitalisasi Taman Budaya. Cuman waktu itu ada bunyi yang memang ingin kita sinkronkan sebenarnya. Secara semangat itu udah baik karena sudah mulai terpikirkan tentang revitalisasi sebuah gedung gedung pertunjukan yang representatif. Cuman kan secara bunyi, itu tadi ya di hukum tuh ada aspek bunyi atau di hal-hal itu kan ada aspek bunyi. Tapi dari bunyi atau kata-kata itu kan misalnya membuat misalnya apa ya yang kira-kira sebuah bangunan yang tapi apa ya susah untuk dijelaskan, kurang relevan dengan kondisi realnya. Ya. Jadi sebenarnya kita pengen ini yuk sinkronkan yuk. Sebenarnya kita pengen itu. Semangatnya lebih di situ ya. Lebih pengen sinergi tadi. Nah, sehingga ya pilihan saat itu karena di pihak kawan-kawan merasa ini urgen supaya disinkronkan ya ya meletuplah benda itu kan. Gitu. Meletuplah benda itu. Tapi dari meletup itu upaya untuk mensinergikan apa nih yang nak kita buat seharusnya kan bisa terjadi apa? Betul. Akhirnya bisa terbincangkan lah ya supaya tidak misalnya mau revitalisasi tapi publik itu tak tahu apa yang direvitalisasi. Misalnya gedung kan tentu si pemakai misalnya teater. Betul. Mental bikinnya misalnya tanpa harus tahu tentang vokal misalnya bahwa ruangan itu butuh. Betul. Hal-hal yang seperti itu saja sih yang jadi itu dia Bu tadi seperti yang saya sampaikan waktu kita off cam tuh kan. Terkadang itu apa yang dibikin sama government sama yang dimau sama masyarakat itu kadang tuh enggak ada ininya, enggak ada titik temunya dan enggak match gitu Bu ya. Jadi makanya di beberapa kejadian ya kalau ibu secara subjektif, ibu secara pribadi kan ibu kan punya ini kan sendiri kan kemana-mana, ibu kemana-mana bersentuhan gitu kan. Tapi kan tidak semua orang yang berada di level ibu itu kan enggak semuanya kayak ibu gitu loh. Nah makanya kita bikin aksioma nih. Nah, tujuannya supaya omongan-omongan kita tuh bisa diakses sama publik. Satu sisi pun kita sangat membutuhkan ibu. Enggak sih, Bu. ini yang orang-orang produksinya udah suruh kita ini. Padahal kita lagi on-onnya gitu ya. Mana sih? Tapi mungkin gini Bang tuh. Dari perbicaraan terakhir Bang Atta tadi itu, mungkin Ibu ada yang mau ditanggapi atau gimana? Ya, memang kan terkait masalah sinergitas nih Bu, karena permasalahan kita ini sinergitas nih Bu. Oke. Memang di dalam pembangunan syokianya kita itu melibatkan banyak elemen untuk input apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan diinginkan ya, kalau diinginkan terlalu banyak. Tapi memang betul-betul kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini kalau kebudayaan tadi, memang dari Bamus Bud ini memang berkeinginan untuk pelibatan di dalam memberikan masukan terhadap karena bangunan akan direvitalisasi, ya kan, untuk dilibatkan. Dan harapan-harapan dari Bamus Bud ini memang sudah tertampung juga
Dan kemarin juga saya sudah pesan sebenarnya dengan kawan-kawan di dinas untuk juga bisa seperti berkoordinasi dengan daerah lain yang sudah memang punya teater seperti di Jakarta, ya kan? Di Taman Ismail Marzuki kan itu udah standar kan. Jadi kalau orang main teater suara tak bergema gitu kan. Itu kan harus ada memang elemen-elemen yang ada di ruangan itu sehingga itu mendukung. Kalau untuk konser seperti apa, nah itu memang sudah ditampung oleh teman-teman sehingga nanti si pengguna penerima manfaat nih kawan-kawan dari seniman segala macam itu kan penerimaan manfaat nih untuk menggunakan taman budaya itu memang merasakan manfaat yang maksimal dari adanya taman budaya yang direvitalisasi. Nah itu. Dan sebenarnya selama ini juga dari taman budaya dan museum itu sudah banyak sekali event-event sebenarnya ya. Kemarin ada kan tuh yang di Pekan museum kan? Kebudayaan. Pekan museum. Pekan museum sepekan. Ya kan, pekan museum dan lain-lain. Dan itu merupakan upaya dari kita mensinergikan dan mengajak masyarakat untuk berkolaborasi. Nah itu. Bu atau Bang Atta, ada enggak hal-hal yang mungkin enggak kita tanyakan tapi pengen disampaikan ke kawan-kawan mungkin di luar konteksnya yang tadi kita tanyakan, mungkin ada hal-hal yang kita terlewat tapi sebenarnya Ibu pengen atau Bang Atta pengen sampaikan itu ke kawan-kawan kayak gitu. Sebelum saya kasih closing ini nih, pertanyaan penutup. Kalau misalnya ada disampaikan dulu. Statement dulu ya. Nah, ada. Dari Bu Rita atau dari Bang Atta? Bebas, kalau misalnya Pesannya ada. lah, Bu. Lah, Bang Atta. Karena kita kan punya ini kan, punya konstituen. Ya, konstituen. Ya. Follower, subscriber belum sampai 100 udah konstituen. Kali-kali ada hal-hal yang tadi kita obrolkan tapi enggak sempat ditanyakan atau enggak sempat Atau mungkin yang ada di disampaikan. pikiran pada saat kita minta jadi narasumber. Nah, udah mungkin ada yang kepotong disampaikan. sama ucapan saya atau pertanyaan Bang Fadli kayak gitu. Iya sih. Kalau ada, tapi kalau enggak ada saya sampaikan pertanyaan. Ada. Nah, boleh. Boleh, Bang. Bang Atta dulu. Saya tak tahu ini pertanyaan atau sebuah statement, tapi aksioma ini juga menjadi salah satu wujud dari upaya. Jadi tidak hanya Bang Musbud kan. Aksioma juga. Berapa nomor rekening, Bang? Tidak hanya Bang Musbud kan. Ternyata kawan-kawan dari sisi yang lain juga pengen turut loh. Ada upaya loh dari yang lain. Artinya kita berada di fase yang sudah jauh lebih baik pada saat ini. Tinggal bagaimana misalnya setelah ada dari aksioma mungkin ada upaya-upaya yang lain lagi yang kita bahkan tidak duga bahkan mungkin dari Gen Z Nah, ini yang kita tak duga, yang selama ini mungkin sering banyak kita cibiran, tapi banyak hal tak terduga dari Gen Z yang bisa menjadi hal yang baik. Jadi salah satu ini juga keren gitu. Itu sih. Mau Bang Atta ngomong penilaian Abang 1 sampai 10 untuk birokrasi ngurus tentang kebudayaan 1 sampai 10. Kasih poin. Kasih poin. 7. Sekarang ya? Sudah jauh lebih baik. Sudah jauh lebih baik. Kapan angka 7 itu muncul? 2 tahun belakang mungkin ya? Setelah ada Bang Musbud lah. Promo. Tadi kan Bang Musbud juga adanya waktu Bang Bu Rita juga. Iya. Tuh dia sejalan. Asik. Ini masih. Kurang sepatu? Banyak Abang dapat Bang tadi Bang Fadli. Ibu kan suka bagi-bagi sepatu nih. Tapi sepatu sekolah Bang? Karena dinas pendidikan Bu ya. Bu, kalau ke Ibu ada nggak pesan buat generasi dan kaum muda nih terhadap kebudayaan nih? Gimana caranya biar mereka punya gairah juga lah untuk saya udah siapkan ini dalam bahasa ini lah ya kalau orang dinas. Saya udah siapkan ini, ayolah kalian yang berkegiatan di situ mungkin ada fasilitas-fasilitas apa yang mungkin udah selama Ibu di sana sediakan seperti apa kayak gitu harapannya. Ya,
Kalau dari sisi pemerintah tentunya event-event, kegiatan-kegiatan itu sebagai ruang ekspresi untuk seluruh kalangan, dari yang muda sampai yang tua. Semua bisa terlibat di dalamnya, itu dari sisi pemerintah. Kemudian tempat-tempat, baik itu keraton, rumah radang, dan lain-lain lah ya, taman budaya dan museum itu menjadi satu ruang ekspresi yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Dan saya berharap tentunya anak-anak muda ini menjadikan semua tempat itu destinasi kebudayaan, ya kan? Contoh, misalnya di sini di tempat kafe ada kopi, ya kan? Nah, ngopi oleh orang Kalimantan Barat itu sudah lama kan? Ya, udah. Budaya nggak sih? Budaya. Nah, ya kan? Bahkan itu jadi ikon kita. Nah, artinya semua tempat menjadi destinasi kebudayaan dan semua orang itu bisa menjadi endorse kebudayaan. Ya. Mulai dari diri sendiri. Ya, itu. Saya kalau pesan saya terakhir tuh kalau bisa di bandaranya kita tuh ada kayak yang kalau kita nyampe di Bali tuh. Ah, Ada yang Tulisan Bali gitu. Oke. Itu kalau saya. ada sih men Ada. turun eskalator. Tapi kan kan nggak Oh wah maksudnya Se-ikonik. gitu ya. Masa ikoniknya Bali kan, yang Bu. tulisannya besar gitu ya. Terus cakep, terus ada bentuk-bentuknya Bali lah gitu lah. Khas Bali banget tuh yang kalau orang sampai di Bali. Ya kalau saya sih sungkan. Iya. Kalau pengen sebenarnya. Kayaknya sebenarnya kita Pontianak tuh boleh lah ada gitu-gitunya. Kan Bargainingnya berarti kan? dengan angka 1. Kalau Pontianak berarti ke Bapak. Iya, terserah lah nih siapa nih. Nanti Aku nanti Naksioma nih dicat kan- lagi nih anunya tuh. Aku Naksioma ini kan dipantau. Iya, iya. Oh, iya pantau kan? Dipantau. Oh. Nah, nggak Dipantau. tahu lah siapa yang mantau. CIA. Habis ini beliau kali ini. Nah, pokoknya saya pesan sih itu kalau misalnya di kebudayaan kayaknya menarik kalau misalnya Iya. di bandara tuh Kita ada tuh serius landmark. kalau kita mau kebudayaan itu dikaitkan dengan pariwisataan, kita harus serius gitu. Benar. Jangan tanggung-tanggung. Atau ada misalnya berapa jam sekali di bandara tuh ada tari Jepennya berapa jam sekali nggak masalah juga lah. Main alat musik. Main alat musik kayak berapa jam sekali Bener sih, kayak bener gitu. sih. Itu Banyak. sebenarnya hal kecil yang sebenarnya berdampak besar. Satu langkah kecil ke arah yang benar itu sebuah hal yang besar. Nanti. Nah, itu closing statement saya. Closing statement saya sampai bertemu. Terima kasih dulu nih sama Bang Murita, terima kasih udah Sama-sama. hadir. Ya, terima kasih juga dengan Namaku Coffee yang udah menjadi Terima kasih tuan rumah, menjadi tuan rumah ya. Menjadi tuan rumah untuk episode kali ini.